Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pada pertemuan hari ini yaitu tentang pramuka penggalang. Apa sih pramuka penggalang itu? Oke, kita cek. Nah, pramuka penggalang yaitu golongan setelah tingkatan pramuka siaga yang termasuk anggota penggalang berusia 11 sampai 15 tahun. Disebut sebagai pramuka penggalang karena sesuai dengan perjuangan pada masa penggalangan perjuangan bangsa ini. Ada penggalangan perjuangan bangsa Indonesia yaitu pada saat rakyat Indonesia melakukan penggalangan untuk mempersatukan bangsa ini untuk mencapai kemerdekaan yang hakiki ya. Jadi dulu itu eh, para pemuda berkumpul. Dalam pencapaian diadakan Kongres Para Pemuda Indonesia yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda tepatnya pada tahun 1928. Nah, jadi pramuka penggalang ini diidentikan dengan perjuangan bangsa Indonesia ya, yaitu pada saat penggalangan persatuan penggalangan untuk mempersatukan bangsa ini ya. Jadi bagaikan apa ya, bagaikan kita itu untuk disebut penggalang memperjuangkan bangsa Indonesia ini. Oke, nah itu penggalang. Nah, di dalam penggalang terdapat ada regu ya. Nah, di dalam regu, di dalam kepramukaan satuan terkecil dalam pramuka penggalang disebut dengan regu. Satuan terkecil ya. Sedangkan satuan dari kumpulan beberapa regu disebut dengan pasukan. Ya, ada banyak berapa regu nih. Regu berkumpul nih. Kumpul di lapangan ada 10 regu ya, disebut itu namanya pasukan. Setiap regu dalam kepramukaan beranggotakan 5 sampai 10 orang ya, sama kayak yang siaga ya, 5 sampai 10 orang untuk pramuka penggalang dan dipimpin oleh seorang pemimpin regu. Ya, kalau di penggalang ini yaitu pemimpin regu ya, disebut pinru ya, yang dipilih oleh anggota tersebut. Jadi pinru ini dipilih oleh anggotanya. Contoh regu kobra. Regu kobra jumlahnya ada 7 orang. Nah, 7 orang itu 6 orang, 7 orang itu memilih di antara mereka siapa yang berhak menjadi pemimpin. Ya, itu untuk regu. Ya, jadi untuk regu minimal 5, maksimal 10. Kalau lebih dari 10 boleh nggak boleh ya, maksimal 10. Terus di dalam masing-masing regu nantinya akan dipilih satu orang yang nantinya akan bertugas sebagai pemimpin regu utama yang disebut dengan pratama ya. Jadi regu semuanya berkumpul, udah berkumpul, nanti perwakilan dari pemimpin regu atau pinru berkumpul tuh untuk memilih menentukan pratama ya, memimpin semua pasukan semua regu ya ketika dalam acara ya, acara latihan rutin ataupun apa ya, acara apa ya, pembukaan untuk latihan pramuka dan sebagainya ya. Jadi gitu ya, jadi dia yang memimpin seluruhnya lah, seluruh pramuka penggalang. Pasukan pramuka yang terdiri dari beberapa regu akan dipimpin oleh satu orang pemimpin regu yaitu seorang pratama. Ingat ya, ketua pramuka dari keseluruhannya yaitu pratama ya, dari golongan penggalang ya. Jadi ada pimpinan regu dan juga ada pratama. Jadi pimpinan regu ada lagi pimpinan regu dipimpin oleh pratama gitu. Oke. Nah, ini untuk regu. Oke. Nah, ini regu putra dan regu putri. Apa bedanya? Ya, bentuk sama, warnanya warna seperti ini. Bentuknya kotak ya, yang membedakan untuk yang laki-laki ya atau yang putra. Ya, untuk yang putra yaitu ini ya, identik dengan nama-nama hewan.
kijang, kobra, ular, naga, macan, elang, garuda dan sebagainya. Ya, terus untuk regu putri, identik dengan bunga. Ya, karena itu putri. Ya, bunga mawar, bunga kenanga, bunga melati, bunga ros, bunga bangkai juga ada lah kalau mau. Pokoknya bunga aja lah. Ya, jadi untuk regu identik kalau putri yaitu bunga-bungaan. Ya, bunga yang ada di Nusantara. Ya, oke. Yang membedakannya itu. Nah, ini ada pimpinan regu utama, pimpinan regu, pimpinan wakil regu. Oke, ini salah nih. Ini bukan, ya ini pratama, pimpinan regu utama. Ya, untuk pratama ini ada 3. Stripnya ada 3 warna merah. Ya, tempel di sebelah kantong, di sebelah saku yang sebagian sebelah kanan. Terus pemimpin regu ininya ada 2, ya. Wakil pemimpin regu ininya ada 1. Warnanya warna merah. Kalau penggalang itu identiknya dengan warna merah. Oke, lanjut. Nah, tingkatan pramuka penggalang. Oke, apa aja nih? Dalam golongan penggalang, kegiatan pramuka golongan penggalang terdiri dari 3 tingkatan. Ya, yang pertama penggalang ramu. Ya, kedua penggalang rakit, yang ketiga penggalang terap. Nah, untuk setiap penggalang yang sudah selesai syarat kecakapan umum atau SKU, yang sering kakak kasih, ayo isi SKU-nya. Nah, itu harus penuh dulu. Ya, pertama kita golongan ramu dulu tuh. Ada berapa poin? Ya, ada berapa poin? Ya, diisilah. Ada tanda tangannya. Tanda tangannya bukan sama kamu, tapi tanda tangannya sama pembina pramuka. Ya, jadi buku itu bagaikan untuk ujian. Ya, apakah kamu mampu mendapatkan tanda tangan itu? Ya, apakah mampu? Ya, terus kalau sudah SKU-nya sudah penuh, ya makalah berhak mengenakan tanda kecakapan umum atau TKU. Ya, itu untuk ditempel di yang sebelah kiri di bawah regu. Nah, itu untuk dapat TKU tentang ramu, ya sesuai dengan tingkatannya. Tanda tersebut dikenakan pada lengan baju bagian sebelah kiri di bawah tanda regu. Ya, ini salah ketik nih, bukan barung. Ya, di bawah tanda regu. Ya, jadi ini. Oke. Nah, ini tingkatannya. Ya, jadi bentuknya seperti ini kalau penggalang itu. Ya apa ya? Ya huruf P lah intinya. Nah, ini untuk penggalang ramu ininya 1, ya warnanya warna merah. Penggalang rakit ininya ada 2, ya. Terus penggalang terap ini adanya 3, ya. Bukan ini ditempel terus, bukan. Ya, jadi ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Ya, ramu, rakit, terap. Ya, kalau udah ngisi ramu lulus nih langsung ke rakit. Kalau sudah rakit nih terus diisi beres semua langsung ke penggalang terap. Dan akhirnya kalau kalian mampu di sini adanya ini adalah yang sering kalian yang kalian lihat ini, yaitu ini untuk pramuka Garuda Penggalang, ya, di mana ini tingkatan tertinggi, ya. Untuk mencapai semuanya kalian mendapatkan penghargaan pramuka penggalang, ya, yang sering ini bagaikan kalung, ya. Oke, lanjut. Kode kehormatan penggalang apa yang pertama? Trisatya, ya. Trisatya dan Dasadharma. Oke, kita bahas tentang Trisatya dulu. Trisatya, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh, ya. Di sini aku berjanji, ya berarti kalian atau aku atau siapa berjanji akan bersungguh-sungguh. Yang pertama, menjalankan kewajiban terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Ya, jadi kewajiban kalian tuh apa terhadap Tuhan Yang Maha Esa? Salat, ngaji, dan sebagainya, ibadah. Terus kepada negara apa? Ya,
jangan membuang sampah sembarangan, terus apa ya, uh, untuk apa ya, untuk Indonesia ya, pokoknya kewajiban terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus mengamalkan Pancasila. Pancasila itu ada 5 ya, ada 5. Nah, jadi diamalkan tuh Pancasilanya. Oke, terus menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Jadi menolong sesama hidup, sama teman, ya sama guru ataupun adik kamu di rumah, orang tua kamu di rumah, ya menolong sesama dan mempersiapkan diri dan membangun masyarakat. Membangun masyarakat di sini yaitu kalian menolong, ya menolong kepada masyarakat. Itu dalam kegiatan kerja bakti, ya bersih-bersih lingkungan dan sebagainya. Terus yang ketiga yaitu menepati dasar dharma. Nah, menepati dasar dharma. Apa aja sih dasar dharma? Nah, ini dasar dharma. Dasar dharma pramuka itu yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, takwa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Cinta alam, ya. Alam kamu rawat, tanaman kamu rawat yang ada dimanapun. Punya siapapun, di situ nggak boleh ada sampah. Ya, kasih sayang sesama manusia. Ketika teman kamu membutuhkan bantuan, kalian bantulah. Ya, bagaimana caranya pun. Terus yang ketiga, membantunya membantu kebenaran ya, tidak untuk keburukan. Yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Patriot siapa? Patriot itu adalah anggota pramuka kalian gitu. Patriot yang sopan dan kesatria. Berarti kalian harus sopan. Kalau di sekolah berarti ke guru, sama teman dan sebagainya. Jadi itu ya, menjadi kesatria ya, bahwa kalian tunjukin pemimpin, kalian tuh bisa memimpin dengan baik gitu. Nah, terus yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Patuh dan suka bermusyawarah. Ketika ada masalah kamu sama teman kamu gak boleh langsung ribut, gak boleh. Ya, tapi musyawarah, kamu kenapa ngambil ini, kamu kenapa ngambil ini, bagaimana kamu, kenapa, apakah ada salah dari diri saya gitu. Ya, jadi suka bermusyawarah ya dalam kelas ketika itu ada masalah kelas itu kotor kenapa, ya apakah salah siapa, nah dimusyawarahin lah itu. Nah kalau di Penggalang itu musyawarah seperti kayak gitu ya, musyawarah ketika kegiatan latihan gitu dalam regu tuh ada tugas nih, tolong kalian musyawarahkan seperti ini ya, kayak gitu. Terus rela menolong dan tabah, rela menolong. Nah, menolong siapa aja harus rela ya, nolongnya yang benar ya. Jangan kayak gini, mau ditolong nggak, tapi asal 10.000, asal 5.000, atau meminta imbalan, ya itu tidak boleh. Ya, kita harus rela menolong dan tabah. Terus rajin, terampil dan gembira, rajin sekolah, rajin apapun, terampil dan gembira, selalu gembira ya. Ketika rajin tuh nggak boleh dianggap beban, ya gimana ya ini gimana ngerjain PR, tapi ya gitu ya. Terampil ya, kalian terampil gimana, terampil dalam hal apapun lah ya, kayak baris berbaris ya terampilnya gitu ya. Terus rajin latihan apa, latihan pramuka contoh, kalian rajin baca, rajin nulis dan sebagainya. Terus nomor selanjutnya, hemat, cermat dan bersahaja ya, kalian hemat ya, hemat, jangan boros, habis makan jajan lagi, jajan terus, ambil terus habis jajan makan lagi, jajan terus. Jadi jangan sampai gitu. Kalian dikasih uang sama orang tua 5.000, 5.000 tuh buat buat jajan, ambil 2.000 buat nabung, ambil 1.000 atau 2.000 ya, sisanya buat ongkos dan sebagainya ya, kayak gitulah intinya, hemat, cermat dan bersahaja. Terus nomor 8, disiplin, berani dan setia ya. Disiplin ya, kalian disiplin tuh, masuk sekolah disiplin ya, masuk jam 7, kalian datang jam setengah 7 ya, disiplin tuh. Terus berani dan setia, berani menyampaikan sesuatu ya, berani ke depan ketika kata gurunya,
Ayo siapa yang berani, menceritakan, tentang bangsa Indonesia? Ya kalian harus berani, "Saya Pak, saya Kak," gitu ya. Nah beraninya di situ ya. Terus bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Kalian minjam sesuatu harus dibalikan lagi dengan baik, dengan benar ya. Terus dapat dipercaya sama orang, sama teman yang kalian meminjamkan. Terus suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, suci dalam pikiran ini, ya kalian nggak boleh kotor nih pikirannya. Selalu pikirannya itu, perkataannya, perbuatannya dengan baik. Ketika ada guru, assalamualaikum, bapak bagaimana, sehat gitu kan. Jadi jangan sampai jangan kayak gini, apa ya? Jangan teriak-teriak manggil guru, ya. Ke teman juga sama, hei kamu namanya siapa gitu, namanya siapa, boleh minta tolong nggak saya gitu ya. Itu untuk suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah ini nanti bagaimana cara menghafalnya. Nih cara menghafalnya gini nih, taci papa rera hedi besu ya. Nah kalau kalian depannya udah tahu, ke sampingnya bakalan tahu itu ya. Ini dasar dharma. Terus moto gerakan pramuka. Ya, moto apa sih? Semboyan yang diciptakan dalam suatu usaha yang memberikan semangat. Ya, moto gerakan pramuka ini nih. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Ya. Nah, jadi motonya ini ya, satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Bakti seorang gerakan pramuka gitu. Terus kegiatan pramuka penggalang. Aduh, ini salah nulis nih. Ini penggalang ya. Nih, kurang tertulis. Ya, pramuka penggalang. Ya, ada jambore. Jambore apa? Pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk berkemah besar diselenggarakan oleh kuartir gerakan pramuka seperti jambore ranting, jambore cabang, jambore daerah, jambore nasional, jambore regional, dan jambore sedunia. Ya, kemarin kita melaksanakan jambore cabang ya, yang tahun kemarin, tahun 2020. Ya di mana ya? Nah, di Semplak. Ya, jambore cabang seperti itu ya. Kalau jambore ini kegiatannya kita happy, bermain bersama, mencari ilmu yang banyak ya. Jadi begitu banyak di jambore ini ilmu-ilmunya. Oke, terus selanjutnya yaitu dalam penggalang ada namanya lomba tingkat ya, atau LT 1, LT 2, LT 3, LT 4, dan LT 5 ya, mulai dari gugus depan hingga sampai nasional. Ini kalau lomba ya pasti lomba ya, untuk lomba tingkat. Terus adanya perkemahan bakti, ada geladian pimpinan regu Dian Pindru, terus perkemahan penggalang, forum penggalang, penjelajahan. Nah, udah berarti segitu ya. Jadi begitu banyak kegiatan pramuka ya, begitu banyak kegiatan pramuka terutama di penggalang ya. Jadi cukup sekian materi apa yang kakak sampaikan. Tugasnya kalian membuat satu video yaitu tentang membacakan, bukan membaca sih, menghafal ya, menghafal Trisatya dan Dasadharma ya, menghafal Trisatya dan Dasadharma. Jadi ada dua ya, disatuin aja videonya. Oke, menggunakan baju pramuka lengkap ya, menggunakan baju pramuka lengkap. Nanti minta videoin sama orang tua ataupun siapa. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf kakak nggak pakai baju pramuka ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.